Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak tetap berharap bahwa adik-adik selalu sehat ya. Bagaimana, sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Yuk kita berdiri, kita nyanyikan lagu Ku daki-daki gunung yang tinggi dengan semangat dan juga jangan lupa gerakannya ya. Ku daki-daki gunung yang tinggi, turun ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku terbang. Ku terbang luar angkasa, selang dalam samudra. Ku dayung jauh di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung jauh di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah melindungi kami dari kami tidur Tuhan tadi malam hingga sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami akan melanjutkan ibadah hari ini Tuhan, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita siapkan hati kita, mata kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Tabur Firman-Mu Padaku. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di
firman-Mu padaku. Pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Tegur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Halo adik-adik, kita ketemu lagi hari ini di ibadah anak secara online. Oh ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas hari yang indah yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka hati kami, Tuhan buka mata dan telinga kami, sehingga kami mampu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Kisah Para Rasul dari Perjanjian Baru ya. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Kalisa akan membacakannya dan adik-adik di rumah mengikuti ya bacaan yang hari ini akan Kalisa baca. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timor, Parmenas, dan Niklaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu di hadapan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, adik-adik, bacaan kita hari ini tentang apa tadi? 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Di mana 7 orang ini dipilih untuk apa? Membantu murid-murid Tuhan Yesus yang walahan melayani jemaat yang cukup banyak. Kita refresh dulu. Minggu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan tentang apa? Ya, minggu lalu kita belajar tentang bagaimana kita berbagi kasih dalam sebuah persekutuan. Kita
bagaimana kita berbagi rasa kasih dalam sebuah persekutuan dalam kehidupan. Nah, minggu lalu siapa? Ceritanya tentang siapa? Tentang Bapak Barnabas yang digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk berbagi. Pak Barnabas ini nggak kaya, keturunan orang Lewi, tapi dia mau menjual ladang satu-satunya untuk diserahkan kepada murid Tuhan Yesus. Untuk apa uangnya? Dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Minggu lalu tadi Kak Lisa sampaikan, kita belajar tentang apa? Tentang berbagi kasih dengan sesama. Nah, adik-adik, saat ini Kak Lisa akan bercerita tentang bagaimana murid Tuhan Yesus memilih 7 orang untuk membantu dalam pelayanan. Nah, adik-adik, saat itu jumlah jemaat yang dilayani oleh murid-murid sudah lebih dari 3.000 orang. 3.000 orang versus 12 orang rasul. Sangat tidak masuk akal bahwa 12 orang rasul ini dapat melayani semua orang. Butuhan 3.000 orang. Tidak mungkin. Dengan sebegitu banyaknya, mereka harus bisa melayani satu-satu. Karena kondisi itu, kondisi keterbatasan, murid yang hanya 12 orang, membuat jemaat tidak terlayani dengan baik. Ada yang merasa terabaikan oleh pelayanan para murid. Misalnya, pelayanan apa yang mereka keluhkan? Pelayanan meja. Pelayanan meja itu apa Kak Isa? Pelayanan meja pada saat itu adalah melayani makanan bagi janda miskin dan orang miskin. Karena tidak terabaikan ya, karena tidak semuanya dapat, akhirnya banyak yang bersungut-sungut. Mereka iri-irian, oh ya yang di nomor 1 kan itu orang Ibrani dibanding kita orang-orang Yahudi. Padahal murid Tuhan Yesus tidak ada pembedaan, cuma karena memang keterbatasan mereka sehingga tidak terjangkau beberapa orang. Cuma pemikiran orang-orang akhirnya merasa iri-irian. Mereka ngamuk, gara-gara kan kita orang Yahudi, makanya kita nggak dikasih. Nah, seperti itu. Atas kondisi seperti itu, akhirnya 12 rasul ini memanggil semua murid Tuhan Yesus, itu jemaat yang ada, dan meminta bantuan kepada mereka untuk memilih 7 orang. Tolong kasih saya 7 orang untuk membantu kami, supaya kami dapat tetap berkonsentrasi kepada firman Tuhan. Dan 7 orang ini membantu untuk pelayanan meja kepada orang-orang miskin dan janda-janda miskin. Tapi ada syaratnya, gak sembarangan milih orang. Syaratnya apa Kak Lisa? 1, harus baik tentunya. 2, penuh dengan Roh Kudus dan hikmat. Nah, setelah dipilih, akhirnya pilihan itu oleh jemaat ya, yang memilih jemaat, pilihan itu jatuh kepada 1, Stefanus, 2, Filipus, 3, Prokorus, 4, Nikanor, 5, Timon, 6, Parmenas, dan 7, Nikolaus. Dengan dibantu oleh 7 orang ini, tugas para rasul untuk pelayanan meja, yaitu menyediakan makanan bagi orang-orang miskin dan janda miskin, dapat dilakukan dengan baik. Dan semua jemaat akhirnya merasakan karya pelayanan yang sama. Sudah tidak iri-irian, sudah tidak bersungut-sungut lagi. Nah, adik-adik, dari cerita di atas sebelumnya itu, cerita di atas tadi ya, adalah kondisi jemaat sebelumnya.
Bagaimana dengan kondisi jemaat saat ini? Nah, kondisi jemaat saat ini berarti jemaat di gereja. Contohnya di mana? Di gereja kita saat ini. Sama di gereja manapun, di mana pendeta tidak akan bisa menjalankan pelayanannya sendiri, hanya beserta majelis. Pendeta sama majelis saja yang melayani. Gak bisa, kan apa? Jemaatnya banyak. Gereja membutuhkan pelayan-pelayan lainnya untuk membantu tugas pendeta dan majelis. Misalnya apa? Misalnya pendeta dan majelis butuh dibantu organis untuk pelayanan minggu, song leader, kemudian tim LCD. Karena saat ini COVID, maka perlu dibantu oleh bagian yang syuting-syuting, kemudian bagian yang mengedit. Supaya apa? Ketika nanti ditayangkan di YouTube, kita seakan mengikuti kebaktian di gereja. Selain itu, juga mereka membutuhkan bantuan apa? Guru sekolah minggu, supaya kebaktian tetap berjalan juga. Gak mungkin pendetanya ngurusi di khotbah di kebaktian umum, juga khotbah di sekolah minggu, kan gak mungkin. Sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk dapat membantu pelayanan pendeta dan juga majelis. Nah, adik-adik, sekarang kondisi itu sama dengan pada saat 12 rasul melayani jemaat yang banyak tadi. Mereka tidak bisa melakukan sendiri. Nah, begitu pula dengan gereja. Oleh karena itu, gereja membutuhkan sekali para pelayan Tuhan. Kalau tadi pelayannya dipilih 7 orang. Tapi kalau saat ini Tuhan mengharapkan tidak dipilih, tapi mengajukan diri. Kenapa mengajukan diri? Iya, karena melayani Tuhan adalah merupakan ungkapan syukur kita bahwa Tuhan sudah memberikan banyak sekali berkat kepada kita. Terus lalu apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Itu tadi, bagaimana kita bisa melayaninya. Jadi tidak perlu dipilih kayak yang 7 orang tadi, tapi bagaimana kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Kita, ini loh Tuhan, aku ingin melayani Engkau sebagai organis, sebagai song leader, sebagai bagian LCD, sebagai bagian edit, sesuai dengan talenta yang saya miliki. Tuhan menginginkan saat ini kita seperti itu. Tidak harus dipilih dulu. Marsha bisa nyanyi ya? Bisa ya besok bantu jadi song leader. Wah, jawabannya Marsha, sebentar ya, saya pikirkan dulu. Waduh. Terus nanti misalnya siapa ya? Resti bisa bantu ini ya, bagian LCD. Waduh Kak, saya nggak ada waktu Kak. Kemudian nanti Dio. Oh, Dio di kelas kecil ya. Siapa ya yang kelas besar ini? Daniel besok bisa ya belajar ngajar sekolah minggu. Wah, nggak bisa Kak, saya nggak bisa ngajar Kak, saya takut Kak kalau ngajar nanti salah. Pujian dulu, nggak langsung aja. Enggak. Tuhan tidak mengharapkan itu ya. Tuhan mengharapkan kita untuk mampu memberikan diri kita kepada Tuhan. Tidak harus dipilih, tapi kita menyerahkan diri kita. Tuhan, saya mau melayani Engkau saat ini sebagai pemimpin pujian sekolah minggu dulu. Tuhan, saya hari ini mau mulai melayani Engkau. Belajar sama kakak-kakak. Untuk apa? Untuk mengedit video supaya bisa dilihat di YouTube.
Tuhan, hari ini saya mau belajar sama Kak Risma untuk nyanyi, sama Kak Reni. Terus ada lagi, Tuhan saya mau kepingin bisa organis. Saya tak telepon Pak Martin sama Kak Riki. Pak Martin, Kak Riki, saya kepingin jadi organis. Boleh nggak saya belajar sama Pak Martin sama Kak Riki? Itu yang diharapkan Tuhan dari kita saat ini. Tidak harus ditunjuk dulu, tapi kita memberikan diri kita untuk dapat melayani Tuhan. Kak, pelayanan apa hanya di gereja? Enggak, dimanapun adik-adik berada. Itu apa yang dilakukan dengan positif sesuai firman Tuhan merupakan pelayanan. Di rumah misalnya membantu orang tua. Sekarang kan nggak sekolah ya, sekolahnya online. Setelah sekolah online membantu orang tua bisa kan? Bersihkan rumah, nyapu, nyuci piring, atau disuruh ibu beli apa di luar. Kalau disuruh keluar jangan lupa lakukan protokol kesehatan dengan baik. Itu juga merupakan pelayanan. Nah, kalau kita di rumah sudah melayani dengan baik, Tuhan mengharapkan di rumah kita yang kedua, yaitu gereja, Tuhan juga mengharapkan kita melayani juga. Tidak hanya di rumah, nyapu ngepel. Pelayan di gereja loh, katanya Kak Lisa loh, di rumah nyapu ngepel itu loh pelayanan. Tapi Tuhan di sini juga mengharapkan, ayo dong melayani di gereja bersama-sama dengan aku. Tuhan gitu bilangnya. Kan kamu bisa nyanyi, ayo dong jadi song leader. Oh, pujian aja di sekolah minggu. Nanti telepon Kak Risma atau telepon Kak Lisa. Kak Lisa, saya mau pujian di sekolah minggu. Boleh, gak ada yang melarang. Tapi saya gak apa-apa ya Kak, sekarang udah apa-apa. Kak Lisa bolehkan kalau ada yang mau pujian sekolah minggu. Ya, gak nunggu Kak Risma dulu baru. Nanti nunggu kalau sudah sebesar Kak Risma baru mau pujian. Enggak boleh. Sekarang kelas besar, kasih misalnya, Kak Lisa saya mau pujian, pimpin pujian sama Avner besok bulan Agustus awal. Oh, Kak Lisa senang sekali. Langsung Kak Lisa sketch, tulis di jadwal, Agustus awal Avner pimpin pujian sama kasih. Ya. Oh, terus nanti Agustus minggu ke-2 saat Zoom misalnya, Awindra mau pimpin doa, telepon Kak Lisa dari sekarang, atau Kak Risma, atau telepon Kak Yuki boleh. Nanti aku yang doa pembukaan saya ya Kak Awindra, misalnya telepon gitu ke Kak Lisa, boleh dischedule-kan langsung, dijadwalkan. Nah, adik-adik, mungkin dari awal kita bisa melayani Tuhan dengan cara seperti itu. Nanti semakin kita dewasa, semakin kita tahu pelayanan apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Kita sekarang apa yang bisa kita lakukan saat ini, kita lakukan. Ya. Jadi kalau mau nanti pada saat Zoom, saya mau berdoa, telepon ke Kak Risma, telepon ke Kak Ayu, boleh. Telepon siapapun boleh. Mau persembahan pujian, boleh. Mau pimpin pujian, boleh. Ya. Nah, adik-adik, kembali Kak Lisa ingatkan, dengan cerita di atas, Tuhan berharap adik-adik sudah mulai menyiapkan diri untuk kelak ikut andil dalam melayani Tuhan di gereja. Nggak boleh takut, nggak boleh minder, nggak boleh bilang saya nggak bisa. Kalau adik-adik bilang saya nggak bisa, itu imannya ke arah sana, nggak akan pernah bisa. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa adik-adik memiliki iman yang picik selalu bilang tidak bisa. Semua bisa. Tuhan memberikan talenta yang besar dalam diri adik-adik sebagai anak-anak Tuhan. Kembangkan talentanya. Setelah itu, persembahkan talenta itu dalam
Dalam apa? Mempersembahkan talenta yang telah Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Di mana? Di rumahku yang kedua, gereja. Nah, gereja juga rumah kita. Selain rumah kita di rumah yang pertama, gereja itu rumah kedua. Ya. Nah, sekali lagi, Kak Lisa ingatkan kepada adik-adik bahwa kita tidak boleh takut, kita tidak boleh minder. Kalau kita ingin melayani Tuhan, yang perlu kita ingat hanya satu. Pelayanan itu bukan ditujukan untuk manusia, melainkan ditujukan untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Kalisa berharap adik-adik suatu saat nanti mampu mengambil peran dalam melayani Tuhan di gereja. Amin. Nah, ayat hafalan saat ini adik-adik kita Kak Lisa ambil dari Filipi 2 ayat 4. Perjanjian baru lagi. Yuk kita buka Filipi 2 ayat 4. Sudah? Kak Lisa bacakan ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Filipi 2 ayat 4. Berbunyi, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalisa ulang, Filipi 2 ayat 4 berbunyi, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Adik-adik, ayat ini dapat menguatkan Kak Lisa dan menguatkan adik-adik untuk dapat mengambil bagian dalam pelayanan kepada Tuhan. Supaya kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita memikirkan orang lain. Karena memikirkan orang lain, peduli kepada orang lain adalah bentuk wujud pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, sebelum Kak Lisa akhiri cerita pada pagi hari ini, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas cerita pada hari ini. Tuhan mengajar kami untuk dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan seperti 7 orang yang telah terpilih oleh murid-murid Tuhan pada cerita tadi. Ajar kami untuk menyerahkan diri kami, menjadi pelayan-pelayan-Mu tanpa harus kami dipilih. Tapi kami mampu untuk menyerahkan diri kami dengan talenta yang telah Tuhan berikan, dengan kemampuan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang dapat memberikan diri kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, dari Bapak Presiden hingga yang terendah. Dan Tuhan kiranya memberkati juga tim medis dalam menghadapi kondisi COVID saat ini. Biarlah kondisi COVID dapat menurun dengan kami mampu melakukan protokol dengan baik dan pemberian vaksinasi yang sedang berjalan saat ini. Ampuni kami jika kami kadang lalai, tidak mematuhi peraturan protokol, dan biarlah kami dapat menjadi contoh pada orang-orang di sekitar kami bahwa kami dapat melakukan protokol dengan baik dan benar. Kami berdoa untuk gereja kami berdoa untuk Kak Nanda, Kak Ayu, majelis, dan juga seluruh jemaat. Tuhan memberkati kami semua beserta dengan keluarga. Tuhan, akhirnya kami berdoa untuk anak-anak-Mu. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesehatan beserta keluarga mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan tilik satu persatu. Terima kasih ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah adik-adik,
Terima kasih. Adik-adik sudah belajar bersama dengan Kak Lisa dalam kebaktian anak pada hari ini. Ingat, tetap jaga kesehatan, senantiasa bersyukur, senantiasa bersukacita, dan jangan lupa senantiasa menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebagai lagu penutup kita hari ini, mari kita nyanyikan lagu Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah melindungi dan memberkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami agar cepat pulih Tuhan dari bencana, dan juga berkati dan lindungi dan hibur korban-korban yang terkena bencana Tuhan, agar dapat kembali pulih dan juga semangat Tuhan dalam menjalani hari-harinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing Tuhan. Berkati kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
ibadah kita telah usai. Sampai jumpa minggu depan. Dan juga jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, cuci tangan, dan juga pakai masker ya kalau keluar. Sampai jumpa minggu depan.